Atas kesepakatan seluruh warga, akhirnya warga mengusir paksa keluarga pelaku dari lingkungan tempat tinggal mereka. Bahkan warga dengan sukarela berpatungan guna memberikan ongkos pindah buat keluarga tersebut. Pemirsa Silet RCTI, media sosial lagi-lagi dihebohkan dengan berita-berita kekerasan yang melibatkan sesama anggota keluarga. Dan inilah, tega, gara-gara speaker, anak kesal lempar bom molotov ke ayah, adik balitanya ikut terbakar. Sakit hati ditagih hutang, paman bunuh keponakan lalu bakar rumah korban, hingga sederet artis pernah berkonflik dengan keluarganya. Tega, gara-gara speaker, anak kesal lempar bom molotov ke ayah, adik balitanya ikut terbakar. Sadis, apa yang dilakukan oleh Radi Ode, seorang pemuda warga Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kota Bau-Bau, Puton, Sulawesi Tenggara. Ya, hanya gara-gara kesal disinggung pengangguran dan speaker aktif miliknya hendak dijual oleh sang ayah, pelaku tega melemparkan bom molotov ke ayahnya. Sialnya, api bom molotov itu justru menyambar dua balita yang merupakan keponakan dan adik pelaku, yaitu Kalia Salsabila Ode dan Randy Ode, sehingga kedua korban terbakar dan mengalami luka bakar nyaris di sekujur tubuhnya. Sementara sang ayah, yang sebenarnya menjadi target utama pelaku, hanya mengalami luka bakar pada kaki kanannya. Usai melakukan aksinya pada Selasa pekan lalu itu, pelaku pun langsung kabur melarikan diri. Sementara keluarga juga tidak tinggal diam dan telah melaporkan perbuatan pelaku ke Polres Bau-Bau. Itu langsung meledak. Jadi pas meledak itu saya sudah di dalam api. Kalau anak bapak sama itu keponakan Pas di sampingku juga. Gue juga rada bingung ya, gue banyak dengar cerita atau nggak gue lihat di TV atau dan sebagainya tuh yang anak sama orang tua tuh berperilaku seperti apa itu. Ini gue mikirnya, ini anak ya adabnya di mana gitu loh. Ya miris aja sih, bagaimanapun itu keluarga, apalagi anak ya. Lu status anak, ya lu ya udah emang harus menghargai, menghormati orang tua walaupun orang tua lu seperti apa. Jangan sampai jadi anak durhaka lah. Apalagi sampai yang lempar bom molotov itu, gue nggak bisa pikir aja gitu. Ngelihatnya prihatin dan miris ya. Dan memang aku ngelihat nih akhir-akhir ini banyak banget di sosial media ya tentang akhlak anak-anak kita nih, anak-anak Indonesia tuh yang akhlaknya tuh gimana ya? Ya miris lah, akhlaknya tuh nggak baik gitu kan. Ya itu seperti contohnya yang anak ke bapak seperti itu kan durhaka, udahlah jatuhnya udah jadi perbuatan durhaka, itu kan orang tua. Masa orang tua dilemparin kayak gitu, kalau udah sampai ada korban jiwa, apa yang dirugikan juga diri sendiri gitu kan. Dianggap meresahkan, satu keluarga di Kota Banjar diusir warga. Kegeraman warga Cimenyan 2, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat terhadap keluarga salah satu tetangga mereka sepertinya sudah benar-benar memuncak. Lantaran salah satu anak dari tetangga mereka itu, AE, tindak tanduknya kerap meresahkan warga. Ya, sang anak yang merupakan residivis kasus pencurian ternyata sering mengulangi perbuatannya dengan menyasar rumah para tetangga guna dikuras harta bendanya. Seperti saat pelaku menjebol atap rumah tetangganya yang bernama Samino Wiharjo dan menggasak uang, tabung gas, dan juga hewan peliharaan korban. Atas kesepakatan seluruh warga, akhirnya warga mengusir paksa keluarga pelaku dari lingkungan tempat tinggal mereka. Bahkan warga dengan sukarela berpatungan guna memberikan ongkos pindah buat keluarga tersebut.
inisiatif warga untuk memberikan biaya kepada warga yang diusir. Dia melakukan anarkis di lingkungan sama pencurian. Membuat onar ya? Yang membuat onar. Bukan sekali dua kali, memang warga sudah nggak mau nerima dia di sini. Apa aja yang dilakukan? Tabung apa? Tabung gas, Pak. Tabung gas. Terus? Entok, duit. Wah. Terus abi mah bahkan dina pesat, tapi nggak ada ponan Berarti apa abi. pernah mencuri di rumah Bapak ya beberapa kali? Pernah, itu siapa? Di sini biasanya aman, Pak, nggak ada. Diusir, kudu pindah. Iya, menanggapi tentang video itu miris banget ya. Ada pergeseran iman, ada pergeseran moral juga, terus juga sumber daya manusia yang semakin merosot juga gitu. Di remaja, kondisi antisosial ini bisa dijelaskan bahwa dia tidak mengalami rasa takut pada hukum atau pada sebuah sanksi. Sehingga dia tidak merasa perlu bertanggung jawab, merasa kasihan atau merasa empatik dengan keluarga, korban dan sebagainya. Sakit hati ditagih hutang, paman bunuh keponakan lalu bakar rumah korban. Teka-teki di balik kematian remaja putri berinisial AZA 15 tahun saat kebakaran melanda kediaman orang tuanya di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara belum lama ini akhirnya terkuak. Dari hasil penyelidikan, jajaran Reserse Polsek Metro Tanjung Priok diketahui jika korban lebih dulu dibunuh oleh sang paman DZ 53 tahun yang kemudian membakar rumah korban guna menghilangkan jejak pembunuhan yang dilakukannya. Pelaku sendiri dibekuk petugas di stasiun Sudimara saat hendak kabur ke Rangkas Bitung. Menurut polisi, pelaku tega menghabisi nyawa keponakannya sendiri lantaran kesal dengan orang tua korban yang tidak lain adalah kakak pelaku yang kerap menagih hutang sebesar Rp300.000. Atas perbuatannya, sang paman sadis itu dijerat dengan pasal 351 dan pasal 338 KUHP serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Berdasarkan fakta-fakta temuan di TKP, baik itu di rumah sakit maupun di rumah, ada kecurigaan daripada penyidik bahwa ada kejanggalan bahwa kematian tersebut bukan disebabkan karena kebakaran. Pelaku ini ditagih hutang oleh ibu korban. Jadi setelah nyampe sana, mungkin karena dia sakit hati, kata dia, sehingga dia melihat di sana ada kursi dan anak korban sedang belajar pada saat itu, diambil kursinya, dipukulkan kepada anak itu. Menurut keterangan dari tersangka, dia melakukannya 5 kali sehingga tidak sadarkan diri. Melihat tidak sadarkan diri dan dia di sana melihat adanya kompor, kemudian diambillah kain atau benda-benda yang mudah terbakar, ditumpuk di atas kompor tersebut, kemudian dinyalakan. Sehingga itu dianggap bagi dia mengalihkan bahwa itu terjadi kebakaran. Apapun alasannya miris kalau sampai endingnya harus jatuh korban. Bentuk kekerasan apapun tuh saya nggak bisa terima dan itu harus jadi PR buat kita semua. Dari berita-berita kekerasan yang melibatkan sesama anggota keluarga, dunia hiburan tanah air juga pernah dibuat heboh oleh sederet artis mulai dari Via Valen, Rizky Febian, keluarga almarhumah Dorce, hingga Tamara Blesinski yang pernah berkonflik dengan keluarga sendiri. Dan berikut kisah mereka. Via Valen. Beberapa waktu lalu, pedangdut Via Valen kedapatan berselisih dengan keluarganya sendiri. Hal ini diketahui dari curahan hati pelantun tembang meraih bintang itu di sosial medianya. Ya, Via menceritakan perihal broken home yang berujung dirinya kemudian sempat dimusuhi adik-adiknya. Pasalnya, Via Valen yang merasa lelah sebagai tulang punggung keluarga pernah mengambil langkah tegas, yaitu menstop memberikan jatah uang bulanan kepada adik-adiknya yang sudah dibelikannya motor dan juga mobil.
Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan Via dengan adik-adiknya telah kembali harmonis, di mana masing-masing dari adik-adiknya itu juga sudah bekerja. Udah biarin, anggap aja mungkin Via mau naik level yang selanjutnya, jadi ini ujiannya gitu. Yang penting kan kalau memang sesuatu yang nggak benar, emang kita harus klarifikasi gitu. Kalau emang itu benar, Via pasti diem aja. Via orangnya selalu pasang badan. Apapun resikonya, mau Via dibenci, mau gimana, ini Via gitu. Dalam keluarga saya ini, kesalahannya hanya ada satu, miskomunikasi. Dan alhamdulillah detik ini dan sampai kapanpun keluarga saya baik-baik aja dan semuanya normal, selayaknya keluarga bahagia pada umumnya. Rizky Febian. Pasca meninggalnya sang ibunda tercinta, Lina Jubaida, Rizky Febian sempat berkonflik berat dengan ayah sambungnya, Teddy Pardiana. Konflik tersebut bahkan berujung laporan polisi. Ya, Iki melaporkan Teddy ke Polda Jabar dengan dugaan penggelapan aset-aset milik almarhumah sang ibunda dan juga mobil miliknya yang sempat dititipkan. Atas laporan tersebut, Teddy pun akhirnya duduk sebagai pesakitan di persidangan dan divonis hukuman penjara 1 tahun 3 bulan serta menjalani masa penahanan di Lapas Kebonwaru, Bandung, Jawa Barat. Kalau itu ya karena namanya punya istri. Waktu itu ya saya bilang pinjam dulu buat Bintang karena emang takut kehujanan kepanasan, tapi karena ada tuntutan lain dari yang harus diselesaikan sebagai yang ditinggalkan kewajiban buat menyelesaikan yang berhubungan dengan utangnya itu. Kalau waktu dijual itu 120 juta. Karena memang harus ada keadilan dan juga memang itu kan bukan haknya dia. Dan toh juga udah ada saksi mata yang menyatakan bahwa ada sebagian hak itu tuh sebenarnya atas nama Iki dan memang untuk anak-anak, adik-adik gitu ya. Jadi ya untuk apa dia pegang juga, karena kan bukan haknya. Jadi ya kita mau minta juga di situ. Kalau dia mau minta haknya ya kita juga minta dulu hak yang udah dipakai, yang udah dijadikan aset, yang udah mungkin dikemanakan gitu. Kita nggak tahu ya, kita minta balik. Keluarga almarhum Dorce. Pasca meninggalnya almarhum Dorce Gamalama, terjadi perseteruan menyangkut harta warisan yang melibatkan dua kubu, yaitu anak-anak angkat almarhum dan keluarga kandung sang artis serba bisa itu. Kedua kubu berselisih terkait surat wasiat dan juga harta warisan almarhum berupa rumah, perhiasan, mobil, dan juga harta-harta lainnya yang kabarnya dikuasai sepenuhnya oleh anak-anak angkat Dorce yang diasuh almarhum semenjak hidup. Namun, setelah melalui beberapa kali pertemuan dan musyawarah, akhirnya kedua kubu sepakat berdamai dengan membagi dua harta warisan almarhum sesuai yang tertulis di surat wasiat. Sementara untuk rumah gadang peninggalan almarhum yang berada di kawasan Jati Bening, Bekasi yang belum diwasiatkan untuk mereka, nantinya akan dijual dan hasilnya akan dibagi dua. Kalau Bunda dapatnya rumah ini nih, Lobang Buaya. Nah kalau anak angkatnya rumah yang di Jati Bening. Itu kan ada dua, rumah kapal sama rumah gadang. Nah rumah kapal itu untuk mereka. Rumah gadang itu kita jual, nanti kita bagi dua gitu. Dari awal kan udah Bunda bilang kalau Bunda itu kalau dapat uang, Bunda pengen sekali membayar hutangnya dia, hutang lunas dia, melunasi hutang dia. Kalau untuk saya sama anak-anak yang muda, kalau bisa kita selesaikan secara keluarga, tidak ada yang dibawa kemana-mana, secara keluarga itu yang saya minta. Tamara Bleszinski. Berseteru dengan keluarga sendiri juga dialami oleh artis cantik Tamara Bleszinski.
Ya, janda Mike Lewis ini digugat Wan Prestasi sebesar 34 miliar rupiah oleh saudara kandungnya sendiri, Richard Blesinski, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Januari 2023 lalu. Latar belakang gugatan disebabkan Tamara melanggar kesepakatan dengan Richard terkait biaya pengobatan ayah mereka saat semasa hidup dan juga saat dirawat di rumah sakit sebelum akhirnya sang ayah meninggal dunia. Namun, setelah melalui tahapan persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan Wan Prestasi tersebut dengan alasan pihak yang digugat kurang bukti. Sebelum digugat secara perdata, Tamara sudah lebih dulu melaporkan Richard ke Polda Jawa Barat terkait penggelapan aset milik orang tuanya berupa hotel di kawasan Puncak, Jawa Barat. Selain saya dituntut 34 miliar oleh abang saya sendiri, dia juga meminta untuk menyita warisan saya. Hotel Bukit Indah Puncak itu didirikan oleh almarhum bapak saya, mendiang bapak saya, Pak Zbigniew Blesinski tahun 1973. Ternyata ketika saya Google dan di Google Map juga, Google Search dan Google Map diganti oleh pihak manajemen menjadi Hotel Murah Puncak. Sedih ya, karena apa yang saya perjuangkan sekarang inilah memperjuangkan warisan amanah mendiang almarhum ayah saya. Tidak pernah ada satu orang maupun perusahaan yang pernah melaporkan saya perdata maupun apalagi pidana dan mau masukin saya ke penjara seumur hidup. Cuman satu yang melaporkan pidana dan mau masukin saya ke penjara. Saya 58 tahun tidak pernah, itu kelewatan.